Halo, selamat pagi semuanya. Kembali ke channel gue Pembatas Komik, masih bersama gue Ardi Batas. Selamat tahun 2021. Kenapa gue baru bilang selamat tahun 2021? Karena rekaman terakhir gue itu gue rekam di November tahun kemarin, atau 2020 ya, November 2020. Jadi baru rekaman sekarang, direkam tahun 2021. Jadi ya selamat tahun 2021 ya semuanya. Oke. Sebelum kita masuk ke bedah trailer dari Shin Ultraman yang belum lama ini keluar trailernya, kita bahas dulu sedikit tentang poster dari film Shin Ultraman ini, yang sebenarnya memiliki judul penuh Shin Ultraman Kuso Tokusatsu Eiga, atau dalam bahasa Indonesianya bisa diartiin Ultraman baru, sebuah film fantasi special effect. Ya, itu tuh sebenarnya merupakan adaptasi dari judul asli Ultraman yang juga sama-sama punya tagline Kuso Tokusatsu, tapi ke Ultraman aslinya itu Shirizu di bagian belakangnya, atau series ya, atau serial, bukan Eiga atau film kayak Shin Ultraman ini ya. Nah, di poster ini kita perhatiin di mana ada 3 benda, yang di sebelah kiri ini ada lencana dengan logo organisasi yang kemungkinan bernama DPA SSSP, seperti yang tertulis di dog tag pada sebelah kanan poster, yang nama organisasi berasal dari organisasi SSSP yang ada di serial Ultraman zaman dulu ya, yang kepanjangannya adalah Science Special Search Party, atau pada adaptasi dub Inggrisnya disebut The Science Patrol. Nah, untuk logo SSSP-nya ini sendiri kelihatannya dimodif berbeda dari logo SSSP yang muncul di serial Ultraman zaman dulu. Agak beda lah dikit-dikit. Terus pada kalung dog tag ya, kita bisa ngelihat nama pemilik kalung itu adalah Shinji Kaminaga, yang nama Shinji-nya itu kemungkinan ngambil dari nama host Ultraman pertama, yaitu Shin Hayata. Tapi bisa juga nama Shinji-nya diambil dari nama sutradara dari film Shin Ultraman, yaitu Shinji Higuchi. Dan juga Shinji Ikari, nama protagonis dari anime Evangelion. Sebuah serial dan juga film yang disutradarai oleh Hideaki Anno, yang terlibat pada film ini juga sebagai penulis utama serta eksekutif produser. Terus nama Kaminaga sendiri kemungkinan diambil dari nama Eiji Kaminaga, yang merupakan direktur perusahaan mainan Marusan, yang tidak lain adalah perusahaan mainan yang berpartner dengan Eiji Tsuburaya bahkan sebelum dia menciptakan serial Ultraman di masa lalu. Mungkin ya semacam menghargain gitu ya, makanya nama karakternya dinamain Shinji Kaminaga. Tapi untuk jelasnya sendiri kita harus nonton kali ya film Shin Ultraman ya. Selain itu juga di dog tag yang kita juga ngelihat tanggal kelahiran dari Shinji Kaminaga ini, yaitu 17 Juli, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal Ultraman pertama kali ditayangin, yaitu tanggal 17 Juli juga. Terus di tengah posternya ada benda yang mirip banget dengan neutralizernya MIB, yang kemungkinan itu adalah versi baru dari beta kapsul, yaitu adalah alat perubah dari host manusia Ultraman ke wujud raksasa cahayanya, yang kalau kita lihat sih ya, desainnya itu cukup berbeda dengan beta kapsul orisinal dari serial Ultraman pertama. Terus di dekat beta kapsulnya terdapat kata-kata bahasa Jepang yang berbunyi Sonani Ningen ga suki ni natta no ka Ultraman, atau kalau diartiin adalah Ultraman, kamu suka banget ya sama manusia, yang merupakan kata-kata kutipan dari Ultraman Zofi pada episode terakhir dari serial Ultraman pertama. Nah, untuk film Shin Ultraman ini sendiri kebanyakan stafnya berasal dari film Shin Godzilla yang tayang 2016 silam. Yang bisa kita lihat ya, dari sutradaranya itu masih sama, yaitu Shinji Higuchi juga, dengan asisten sutradara juga sama, yaitu Katsuro Onoe. Penulisnya pun juga sama, masih si Hideaki Anno. Bahkan untuk musik dan scoringnya pun sama dengan Shin Godzilla, yaitu Shiro Sagisu, yang membuat munculnya fan teori kalau jangan-jangan Shin Ultraman ini berada di universe yang sama dengan Shin Godzilla, dan lahirnya SSSP universe Shin Ultraman itu karena penyerangan di film Shin Godzilla. Kayaknya gak usah gue bahas karena bakal panjang kalau gue bahas fan teori Shin Godzilla sama Shin Ultraman ini sendiri. Yaudah, kalau kayak gitu kita masuk aja ke teaser trailernya yang berdurasi 37 detik ini. Kita pertama-tama ngomongin gaya dari trailernya yang menunjukkan kekacauan dengan banyaknya sharp cut. Itu sama seperti dari gaya trailer dari film Shin Godzilla, dimana kita diperlihatkan manusianya terlebih dahulu sebelum di akhir kita dilihatin Godzilla-nya. Atau di trailer ini berarti si Ultraman-nya. Pada 10 detik awal trailer kita melihat kalau DPA SSSP itu bekerja sama dengan polisi dan militer
yang sangat berbeda dengan versi orisinal yang merupakan organisasi rahasia yang bekerja secara mandiri. Terus di sini kita melihat pemeran utama yang diperankan oleh Takumi Saito, yaitu Shinji Kaminaga, membaca buku berjudul Yasei no Shiko, sebuah buku karangan penulis asal Belgia yaitu Claude Lévi-Strauss yang memiliki judul asli sebenarnya adalah La Pensée Sauvage, atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti pemikiran yang kejam, yang merupakan buku filosofi perkembangan pemikiran manusia serta kebebasan dalam bertindak yang berakibat pada lingkungannya. Yang kemungkinan hal itulah yang bakal berhubungan dengan tema utama pada film ini, tentang bagaimana kebebasan aksi manusia dalam bertindak berimbas dengan kaiju di dalam film ini. Terus di 2 scene berikutnya kita melihat lagi rencana dari DPA SSSP yang sama seperti yang ada di poster. Setelah itu di 3 scene berikutnya kita melihat dokumen yang kalau diartikan bagian atas adalah makhluk raksasa berbentuk manusia. Terus untuk kalimat di bawahnya adalah Ultraman dalam kurung nama sementara kurung tutup laporan lapangan, yang berarti di universe film ini Ultraman itu sudah ada sebelum kemunculan pada timeline utama pada film ini, yang kemungkinan adalah terdapat host manusia sebelum Shinji Kaminaga ini yang menjadi host utama pada film ini. Nah, apakah bakalan Shin Hayata yang menjadi host manusia sebelumnya? Nggak tahu juga, ditunggu aja kita filmnya ya. Terus setelah itu kita dilihatin Neronga yang menjadi salah 2 dari kaiju yang muncul dari trailer ini. Di versi asli The Ultraman, dia muncul pada episode ketiga dari serial tersebut dan dia dikenal sebagai Tomei Kaiju atau kaiju tak terlihat karena kemampuannya bisa menghilang, yang juga diperlihatkan kemampuan tersebut di trailer ini juga. Terus kalau kita perhatiin si Neronga ini ya, dia muncul dekat Sutet yang kemungkinan itu ngambil dari versi orisinalnya yang terbangun karena pembangunan pembangkit listrik pada habitatnya yang merupakan imbas dari aksi manusia. Hal tersebut berhubungan kembali dengan buku filosofis yang dibaca oleh tokoh Shinji sebelumnya di trailer ini. Nah, setelahnya kita bisa melihat versi remake dari Gabora, sang uran kaiju atau monster uranium, yang di versi asli serial Ultraman ya muncul pada episode 9. Dia dinamakan seperti itu karena kebiasaan menyerang tambang uranium untuk memakan uranium di sana, yang lagi-lagi bangkit karena ulah manusia juga. Untuk desainnya sendiri Gabora cukup berbeda dibanding versi aslinya yang lebih mirip terenggiling saat organ pada lehernya menutup. Tapi di sini kita ngeliat seluruh tubuhnya mirip dengan bor, yang lebih masuk akal sih ya, karena target dari penyerangan adalah tambang uranium kan ya. Selain itu juga desain baru dari kepalanya mirip dengan Angel atau makhluk antagonis yang menjadi musuh utama pada film atau serial Evangelion, yang juga dibuat oleh Hideaki Anno yang menjadi penulis serta produser utama pada film ini. Aduh, ini gue jadi ngejelasin si Hideaki Anno 2 kali. Gak apa-apa. Terus pada scene berikutnya kita melihat tokoh yang diperankan Takumi Saito berlari sambil membawa beta kapsul, yang kemungkinan adalah scene berubah dari tokoh tersebut sebelum mewujud menjadi sang raksasa cahaya Ultraman. Ya walaupun cuma sekilas ya, cuma sepersekian detik, tapi kelihatanlah dia kayak mau melakukan sesuatu dengan beta kapsulnya. Terus kita diperlihatkan Ultraman dengan desain barunya pada film ini, yang merupakan adaptasi dari lukisan Tol Narita, yang merupakan desain asli dari serial Ultraman yang tayang tahun 1966 silam. Jadi dia desainer asli Ultraman nih. Jadi desainnya sekarang itu semacam prototipe dari desain asli Ultraman zaman dulu nih. Yang kalau kita lihat pada desain barunya, yang paling mencolok perbedaannya itu dari versi aslinya, yaitu nggak adanya color timer pada dadanya. Selain itu juga scene Ultraman ini diperlihatkan kayak lebih tinggi terus kurus dengan tangan yang lebih panjang, yang ngebuat kesan aliennya itu lebih menonjol dibanding desain aslinya. Selain itu juga desain-desain praktikal pada kostum Ultraman dihilangkan pada kostum scene Ultraman ini. Misalkan kayak titik hitam pada matanya yang sebenarnya digunain sebagai lubang untuk melihat si sweet aktor di dalam kostumnya. Itu udah nggak ada pada desain baru scene Ultraman ini. Karena mungkin karena CG ya, jadi nggak perlu gitu ada titik ngeliat gitu. Terus juga sirip di punggung belakangnya juga, itu nggak ada juga di desain baru scene Ultraman ini. Karena sebenarnya itu siripnya itu dipakai buat menyembunyiin resleting pada kostum Ultraman itu. Balik lagi mungkin karena CG jadi yang kayak gitu gak diperluin. Dan juga di desain asli si Tol Narita sendiri emang gak ada sirip belakang dan color timer dan titik di mata itu emang gak ada. Jadi kayak back to basic lah ini kostumnya. Yang hal itu ngebuat desain scene Ultraman ini sekarang lebih ke arah alien ya dibanding humanoid. Walaupun bentuknya seperti manusia tapi banyak keanehan-keanehan yang ngebuatnya beda dari manusia. Jadi lebih mendekati alien. Nah gitulah kira-kira bedah trailer dari gue ya. Ini gue ada sedikit trivia nih dari trailer ini.
trivianya itu Hideaki Anno yang menjadi penulis utama di film Shin Ultraman ini dulu pernah bikin fan film gitu dari serial Return of Ultraman. Lupa serial atau film ya, pokoknya Return of Ultraman. Nah, si Hideaki Anno ini bikin fan film ya pas zaman dia belum terkenal lah, pokoknya pas zaman dulu sebelum dia iniin Evangelion kali ya, belum serius sama Evangelion. Nah, terus selain itu juga, ini trivia juga, ada yang bilang background musik dari teaser trailer ini itu adalah modifikasi dari original soundtracknya Ultraman series buatan si Kunio Miyauchi. Walaupun nggak tahu nih maksudnya original soundtracknya mana ya, pas dia berantem kah, pas opening kah, pas ending kah. Soalnya pas gue denger sih nggak ada gitu yang mirip kayak yang dibilangin kata orang-orang gini. Mungkin ini cuma fan teori doang ya, nggak tahu juga ya, gue masukin trivia lah ya. Terus udah kayaknya itu aja, soalnya balik lagi nih teaser trailernya itu cuma ada 37 detik doang, jadi nggak terlalu banyak lah yang bisa kita bedah juga. Yaudah kalau kayak gitu kayaknya cukup dulu video kali ini. Kalau ada yang mau diobrolin, misalnya kalian nemuin di sini ada sesuatu nih di trailernya, itu komentar aja di bawah. Misalkan ada yang kelewat gitu, kelewat nih, ini ada ini nih, silahkan komentar aja di bawah kira apa yang kalian temuin. Terus kalau ada yang kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like sama subscribe juga. Silahkan share juga kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat dan pantas buat di share ke orang lain. Buat yang pengen nonton teaser trailernya, misalnya kalian nggak tahu gitu nyari di mana, gua tulis linknya di kolom deskripsi. Ya udah kalau kayak gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah kawan, bye.